Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Satrio Utomo, Sarjana Pendidikan. Saya guru Pendidikan Agama Islam SD Negeri 3 Brajan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Salatiga dengan NIM 270302511394. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Baik. Alhamdulillah. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa bersama ya. Mohon salah satu menyiapkan doa, memimpin doa teman-temannya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa rahmanur Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, tanah airku tidak terlupakan, kan terkenang selama hidupku. Anak-anak semuanya sudah sarapan hari ini? Sarapan apa tadi? Ada yang sosis, oke. Telur, sayur, ada yang makan sayur? Nah, harus ada sayurnya ya. 4 sehat, 5 sempurna. Yang makan sayur hijau siapa tadi? Coba angkat tangan. Ya, kamu makan sayur apa, Dek? Bayam, pintar. Sayur hijau ya. Oke, ada gizinya. Oh, Mas Zira juga bayam. Oke, yang lain juga jangan lupa setiap hari makan sayur hijau agar sehat. Terpenuhi 4 sehat, 5 sempurna. Oke. Ini Pak Bagas lihat ada 2 kursi yang kosong. Apa ada yang tidak berangkat hari ini? Ya. Siapa? Dimas dan Febri. Dimas dan Febri. Ada apa ini kok tidak berangkat? Sakit. Febri juga sakit. Kita doakan bersama-sama ya. Semoga lekas diberikan kesembuhan. Pak Bagas absen dulu ya. Dari absen 1. Nanti angkat tangannya. Mas Ahmad Afandi Fariza hadir. Mbak Aira Nur Aziza hadir. Mas Dimas yang sakit tadi ya. Keempat, Pak Bagas pengen lihat semangatnya. Mana semangatmu? Semangatmu. Tepuk 1, 1, 1, 2, 2, duit, sate. Nah, konsentrasi semua ya hari ini. Oke, jos. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi konsentrasi semua ya di sini. Masih ingat tidak? Kemarin kita terakhir belajar tentang apa? Menghargai perbedaan di bab 3 ya, Dek, tentang toleransi, termasuk sikap terpuji.
Pintar sekali. Coba Mas Hafiz, Pak Bagas mau tanya, kalau ketika ada teman yang berbeda agama, apakah kita boleh bermain bersama dia? Boleh. Untuk dianjurkan untuk saling menghargai, saling tolong menolong, membantu bermain bersama. Untuk toleransi ya. Nah, hari ini kita menuju di bab 4. Coba dibuka LKS-nya halaman 42. Halaman 42. Kenapa kita diwajibkan membayar zakat? Karena di dalam dunia ini itu dilahirkan berbeda-beda. Ada yang mungkin nasibnya baik, mempunyai harta yang banyak, tapi ada juga di sisi lain ada yang mungkin masih kekurangan. Kita sebagai muslim, mungkin kita yang mempunyai harta lebih, kita memberikan sedikit harta kita bagi siapa? Bagi orang-orang yang kurang mampu tadi ya. Nah, coba di sini nanti ada 2 zakat. Zakat itu dibagi menjadi 2. Yang pertama zakat fitrah. Tunaikan saat Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Zakat fitrah itu wajib bagi setiap muslim, bahkan bagi yang baru Fitrah. Dari video tadi bisa kita ambil kesimpulan ya, Dek ya. Zakat fitrah itu hukumnya wajib bagi yang bernyawa. Bahkan bayi yang lahir pada hari sebelum makanan pokok di tempat tersebut. Kalau di Indonesia kita makanan pokoknya beras, ya kita zakat dengan beras. Banyak kok kayak cepet hilang begitu aja buat hal. Rp868 per bulan. Nah, berarti intinya nisabnya berapa tadi per bulan? 6.400.000-an ya. Nah, nanti bersama kelompoknya bisa mencatat poin-poin pentingnya di sini. Ini mejanya dijadiin satu enggak apa-apa biar mudah berdiskusi. Ya, ini betul ya, zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib zakat. Siapa saja sih yang diwajibkan untuk membayar zakat? Wah, orang yang ikut perang membela Islam itu bisa. Terakhir Ibnu Sabil, orang yang berperjalanan jauh, tapi di tengah-tengah perjalanan bekalnya habis, kehabisan uang, kehabisan bekal itu. Berlalu 1 tahun atau 1 haul. Ini untuk syarat wajib berzakat ya. Nah, di sini. Hasil diskusi dari masing-masing kelompok sudah selesai semua ya. Nah, Pak Bagas minta urut dari kelompok 4 untuk maju ke depan kelas mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan semuanya bisa maju ke depan. Nah. Zakat adalah salah satu rukun Islam. Zakat berarti menyisihkan sebagian harta kepada fakir miskin. Ya, zakat itu menurut kelompok 4 adalah salah satu dari rukun Islam. Zakat itu artinya menyisihkan sebagian harta kepada fakir miskin ya. Nah, coba dari kelompok lain ada yang mau menanggapi atau menambahkan, apakah hanya disisihkan untuk fakir miskin saja? Tadi ada berapa golongan? Coba kelompok 1. Ya ada 8 ya. Oke, itu menurut kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Boleh kembali ke tempat duduk lagi.
Selanjutnya kelompok 2 silahkan maju. Zakat itu dibagi menjadi berapa ya? 2. Ya, zakat apa saja? Zakat mal dan zakat fitrah. Ya, zakat mal dan zakat fitrah. Coba dari kelompok 4 ada yang mau bertanya? Oh ya, sebentar. Apa tadi pertanyaannya? Zakat fitrah berupa apa? Ya, zakat fitrah tadi berupa apa saja, Dek? Contohnya? Beras, jagung, gandum. Ya, terima kasih jawabannya untuk kelompok 3. Beri tepuk tangannya, boleh kembali lagi. Baik, selanjutnya dari kelompok 2 silahkan maju mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 2 maju. Beragam Islam, balik, dewasa, berakal sehat, dan mencapai hisab. Ya, ada 4 ya menurut kelompok 2 ya, yaitu beragama Islam, balik, berakal sehat, dan mencapai nisab. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Oh, ini ada dari kelompok 1. Pertanyaannya? Batas nisabnya zakat penghasilan berapa? Batas nisabnya zakat penghasilan tadi berapa ya per bulannya ya? 6.400.000. Ya, sekitar 6.400.000. Betul sekali ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Boleh kembali. Oke, selanjutnya kelompok 1 silahkan maju mempresentasikan hasil diskusinya. Coba dibacakan diskusi kalian mengenai siapa saja penerima zakat itu. Fakir miskin, amil zakat, mu'alaf, rihab, khorim, filsasabilah, ibnu sabilah. Oke, bagus sekali. Ya, ada pertanyaan mungkin dari kelompok lain? Ya, Mas Hafiz dari kelompok 4. Apa perbedaan fakir dan miskin? Ya, apa perbedaan fakir dan miskin tadi, Dek? Ya, fakir dulu. Fakir itu apa, fakir? Fakir tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai penghasilan. Iya, fakir itu orang yang nggak punya pekerjaan dan mungkin penghasilannya juga pastinya kurang ya. Kalau miskin apa ya miskin ya? Miskin punya pekerjaan, penghasilnya sedikit. Iya, miskin itu punya pekerjaan tapi penghasilannya masih belum mencukupi. Betul sekali ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Harta yang kita keluarkan ketika memenuhi syaratnya atau mencapai nisabnya. Nah, ada 2 zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu wajib bagi setiap muslim berupa makanan pokok yang dikeluarkan. Sedangkan zakat mal itu zakat penghasilan, itu ketika harta kita sudah mencapai nisab. Contohnya ada emas, perak, pertanian, dan hasil perkebunan. Siapa saja yang menerima zakat tadi ada 8. Fakir, miskin, amil, ghorim, mu'alaf, rikob, fisabilillah, ibnu sabil. Oke, untuk terakhir sebelum pembelajaran ini selesai, Pak Bagas cek kemampuan anak-anak ya, ingatannya ya. Nanti ada 5 kuis, coba nanti dijawab, jawabannya ditulis di buku tulis masing-masing ya. Nah, tidak perlu tirunan, dikerjakan sesuai kemampuannya sendiri-sendiri. Sudah siap? Baik, pertanyaan yang pertama. Berikut ini makanan pokok yang tidak termasuk zakat fitrah. Nah, yang tidak termasuk zakat fitrah yang mana? A, B, C, atau D? Coba ditulis jawabannya masing-masing di buku tulisnya. Nomor 1. Oke, yang bukan adalah, coba Mas Zira, jawabanmu apa, Dek? Domba. Mbak Latifah, jawabanmu apa? Domba juga. Ya, kita cek ya. Ya, betul. Yang tidak termasuk itu domba. Karena domba adalah termasuk zakat mal. Zakat fitrah itu berupa makanan pokok. Soal yang kedua.
Orang yang berhak menerima zakat salah satunya apa ini? Coba Mbak Melan jawabanmu yang A, B, C atau yang D? C ya, kita cek ya. Iya, betul. Jawabannya C. Soal keempat. Arti zakat menurut cukup untuk pembelajaran pada hari ini ya. Nah, kita lanjut materinya di minggu depan. Oke, anak-anak bisa merapikan alat tulisnya. Setelah mempelajari zakat, bagaimana perasaan kalian terhadap orang-orang yang membutuhkan atau kurang mampu? Kira-kira anak-anak mau membantu atau tidak? Mau. Mau untuk berzakat? Senang dalam berzakat? Senang. Oke. Apa yang paling berkesan dalam pelajaran zakat ini, Mas Rafiq? Kita jadi sadar pentingnya berbagi. Oh iya, kita jadi sadar dalam berbagi ya kepada orang-orang yang kurang mampu. Oke, baik, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Mas Rafiq dipimpin doa teman-temannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka selama hidupku.